Oke guys, jadi kali ini kita membahas mengenai dunia perayaman lagi, khususnya di bisnis pemotongan ayam. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya mengurangi susut bobot badan ayam yang secara berlebihan, yang mungkin kita perlukan sebagai antisipasi untuk menghindari kerugian daripada bisnis pemotongan ayam. Nah, di pemotongan ayam ini kan kita menggunakan metode penjualan. Yang pertama, tentunya menjual dagingan ataupun ayam yang sudah dibersihkan bulunya, kemudian kita jual dagingnya. Terus ada juga yang kita jual dengan cara penjualan live bird ataupun ayam hidup, atau biasa masyarakat sebut sebagai ayam berangkas ya. Nah, permasalahannya adalah ketika ayam ini dijual dalam bentuk berangkas, ini kan bobotnya sudah tidak sama lagi dengan pada saat kita belanja di kandang. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengurangi kerugian itu dan bagaimana antisipasinya? Oke, kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, yaitu yang paling fundamental adalah teman-teman usahakan belanja ayam jangan terlalu berlebihan. Lihat situasi kondisi pasar saat ini, penjualannya lagi ramai atau enggak. Nah, untuk stok yang kita sediakan di dalam pemotongan atau tempat kita jualan, ya kalau bisa sih satu hari habis. Nah, kalau misalnya nggak bisa, misalnya terlalu cepat kita belanja, itu kan akan menyebabkan kita juga repot juga, misalnya harus tiap hari belanja. Nah, jadi paling maksimal itu 2 hari ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa susut bobot badan ayam itu misalnya nih dari kandang, kemudian ditimbang ya di kandang itu, bongkar di lokasi pemotongan kita, jika itu ditimbang ulang maka terjadi susut bobot badannya sekitar 3-5%. Nah, ada beberapa yang memang posisinya 3% itu yang bagus, tapi kadangkala di kandang juga kan itu ada yang tembolokannya besar juga kan, habis dikasih makan di sana kemudian ditimbang. Nah, biasanya 5%-an, tapi saya ambil range ataupun rentang untuk susut dari kandang sampai ke lokasi pemotongan jika ditimbang ulang yaitu 3-5%. Kemudian untuk ayam ini apabila didiamin selama 1 hari, maka misalnya dia dipotong secara berkala ya, dari mulai ayam pertama kali datang, kemudian paginya dipotong dan berurutan, kemudian ada yang beli sampai sore, misalnya habis, itu bisa sekitar 7-9%-an dia susutnya. Jika misal ayam itu 10 kilo, maka kehilangan bobot badannya yaitu sekitar 9 onan. Atau misalnya dari 1 kintal ya sekitar 9 kilo itu hilang ya. Nah, terus yang selanjutnya, apabila ayam ini misalnya kita stok selama 2 hari, kemudian ayam itu kita tetap kasih makan, kasih minum, seperti halnya pada saat di kandang, itu susutnya kalau dari data timbang yang di kandang itu sekitar 12 sampai ke 16% ya, jika kita potong secara berkala. Misalnya ada yang beli gitu setiap waktunya dan sampai 2 hari itu habis. Nah, ini adalah perhitungan yang menjadi tolak ukur buat teman-teman ngitung bagaimana penjualannya sehingga bisa diantisipasi kerugian itu. Untuk yang kedua, maksimalkan pemotongan ayam ataupun ayam yang baru datang itu diusahakan untuk segera dipotong. Jadi maksudnya adalah dalam penjualan di lapangan itu kan kita maksimalkan untuk penjualan dagingnya. Karena pada dasarnya penjualan ayam berangkas juga, kalau kita misalnya eceran seperti ini, misalnya jual ekoran hidup, itu kan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang beli dagingan. Karena kalau misalnya beli ekornya ini kan maksimal dia nginep dulu ayamnya kan, terus juga minimal juga dia harus beli per 1 ekor. Jadi kemungkinan untuk belanja itu uang yang dikeluarkan sama pembeli kan lumayan banyak ya. Misalnya ayam 1 ekor nih beratnya 2 kilo ya, kalau misalnya harganya 28.000, dia harus mengeluarkan 56.000 kan untuk beli 1 ekor ayam itu. Beda cerita kalau misalnya dia beli misalnya dagingan
yang udah dipotong-potong kan dia bisa beli setengah kilo misalnya dengan harga 18.000 seperti itu kan, ataupun 19.000. Nah, jadi nilai penjualan itu tetap sih lebih banyaknya di dagingan seperti itu.